Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Paramita NPM 1913021037, Muhammad Abdul Hanif 1913021039, Maudi Putri Tritania 1953021001, dan Arpegi Budi Rizky Fortuna NPM 1913021041 akan mempresentasikan dan menampilkan video tentang model pembelajaran kooperatif NHT. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Roger dan kawan-kawan dalam Miftatul Huda mengatakan bahwa cooperative learning is grouping learning activity organized in such a way that learning is based on the socially structured chain of information between learning in group in which each learning is held accountable for his or her own learning and is motivated to integrate the learning of others. Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Cooperative learning menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antara sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif. Hal-hal tersebut meliputi: yang pertama, para siswa yang bergabung dalam suatu kelompok harus merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Kedua, para siswa yang bergabung dalam sebuah kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan bahwa berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh anggota kelompok itu. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa yang bergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi. Akhirnya, para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa setiap pekerjaan siswa mempunyai akibat langsung pada keberhasilan kelompoknya. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah saling ketergantungan positif. Yang kedua, interaksi tatap muka. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Yang keempat, keterampilan interpersonal. Yang kelima adalah proses kelompok. Pada kesempatan kali ini, setelah kami menjelaskan penjabaran tentang pembelajaran kooperatif, kami akan membahas salah satu tipe pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan dalam penguasaan akademik. Model pembelajaran ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan model pembelajaran yang baik sangat menentukan keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran NHT sendiri memiliki tupoksi mengasah kemandirian siswa. Kemandirian siswa tercermin dari pelaksanaan model pembelajaran NHT yang dilakukan dengan cara penomoran terhadap masing-masing siswa, sehingga setiap siswa bertanggung jawab atas materi yang diberikan. Sehingga model pembelajaran NHT ini mengacu pada keterlibatan total siswa atau individual. Yaitu tujuan pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT. Tujuan pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yang pertama yaitu hasil belajar akademik struktural. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua yaitu pengakuan adanya keragaman yang bertujuan untuk agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Langkah-langkah atau sintaks
penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu yang pertama ada fase 1 yaitu penomoran atau numbering. Dalam fase ini, guru-guru membagi siswa ke dalam kelompok 3 atau 4 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor sehingga setiap siswa memiliki nomor yang berbeda. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan atau questioning. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu berpikir bersama. Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban dari pertanyaan itu dan meyakinkan tim anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. Fase yang keempat yaitu pemberian jawaban. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai dengan yang dipanggil oleh guru mengacungkan tangan dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif NHT itu yang pertama ada persiapan. Dalam tahap ini, guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat skenario pembelajaran, lembar kerja siswa yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Langkah yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 siswa. Guru memberi nomor kepada siswa, kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Nomoran adalah hal yang utama di dalam NHT. Dalam tahap ini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3-5 orang dan memberi siswa nomor sehingga setiap siswa dalam tim mempunyai nomor berbeda-beda. Kelompok yang dibentuk pencampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal atau pretest sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. Yang ketiga yaitu tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. Langkah yang keempat yaitu diskusi masalah. Dalam kerja kelompok, guru membagi LKS kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan dia pelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa berpikir bersama untuk mengembangkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada di LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. Langkah yang kelima yaitu memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. Langkah yang keenam yaitu memberi kesimpulan. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dan semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Titin Hartanti 2012 dengan menggunakan model NHT, yang pertama, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan siswa dalam belajar. Yang keempat, sikap positif siswa. Yang kelima, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. Yang keenam, mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedelapan, mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selanjutnya, kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Kelemahan metode NHT sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, kemungkinan nomor yang telah dipanggil kembali oleh guru. Yang ketiga, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Dan yang keempat, pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. Kesimpulan, dengan menerapkan model pembelajaran NHT ini, keantusiasan siswa dalam mempelajari materi guru sangat tinggi
karena dirasa menarik dan menegangkan. Siswa harus bertanggung jawab terhadap soal yang diberikan sehingga memicu siswa menjadi aktif dan menjawab. Di samping itu, dalam tiap kelompok mungkin terdapat siswa yang kurang pandai dengan model pembelajaran ini. Maka siswa ini yang kurang pandai dapat berdiskusi dengan siswa yang pandai, sehingga mereka dapat bersama-sama belajar. Baik, sekian mungkin cukup presentasi dari kami kelompok 7 tentang model pembelajaran NHT. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.